어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Septiana dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Technopreneurship tentang kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Tujuannya yaitu memahami cara berpikir kreatif, memahami cara bertindak inovatif, dan memahami hasil berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada ciri-ciri wirausahawan yang menggunakan otak kanan. Yang pertama, selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? Yang kedua, selalu menantang kebiasaan, tradisi, dan rutinitas. Yang ketiga, berefleksi, merenung, atau berpikir secara mendalam. Yang keempat, berani bermain mental, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Yang kelima, menyadari kemungkinan banyak jawaban dari satu jawaban yang benar. Yang keenam, melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Yang ketujuh, mengorelasikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan inovatif. Yang kedelapan, memiliki keterampilan helikopter, yaitu kemampuan untuk berbangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas kemudian. Selanjutnya ada 7 langkah proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri menurut Zimmerer. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua tahap penyelidikan, yang ketiga tahap transformasi, yang keempat tahap penetasan, yang kelima tahap penerangan, dan yang keenam tahap pengujian, serta yang terakhir tahap implementasi. Tahap-tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lainnya. Cara agar kita dapat memperbaiki pikiran kita agar dapat berpikir kreatif, yang pertama, hindari sikap untuk tidak belajar. Yang kedua, belajar banyak. Yang ketiga, diskusi ide-ide kita dengan orang lain. Yang keempat, himpun artikel-artikel penting. Yang kelima, belajar dari profesional atau asosiasi dagang. Yang kedua ada tahap penyelidikan. Tahap ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan, untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang. Pertama-tama, seseorang harus mempelajari masalah dan memahami komponen dasarnya. Tahap yang ketiga ada tahap transformasi. Dalam tahapan ini, kalian dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Dalam tahap ini diperlukan kemampuan berpikir konvergen dan divergen, di mana kalian harus melihat perbedaan atau persamaan antara data dan kejadian yang beragam. Contoh, ketika sudah menemukan konsep yang ingin diselidiki, kalian harus menemukan data yang sebenarnya ada di lapangan dengan tidak tergesa-gesa. Tahapan yang keempat adalah tahapan penetasan, yaitu penetasan merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merelaksasi informasi. Cara-cara meningkatkan proses berpikir kreatif adalah yang pertama, menjauhkan diri dari situasi, sediakan waktu untuk menghayal, yang ketiga santai dan bermain, yang keempat berkhayal tentang masalah atau peluang, dan yang terakhir kejarlah masalah atau peluang dalam lingkungan. Tahap selanjutnya ada tahap yang kelima, yaitu tahap penerangan. Penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersama dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Tahapan yang keenam atau tahap pengujian, validasi keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes, pemasaran, pembangunan prototipe, dan aktivitas-aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Yang ketujuh ada tahap implementasi, yaitu tahap transformasi ide ke dalam praktis bisnis. Selanjutnya ada berinovasi. Keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia, menurut Zimmerer tahun 1996. Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Dan yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi sebagai pembaruan, yaitu inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya.
Yang kedua, objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi selalu berarti baru dan parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Inovasi sebagai perubahan dilihat dari dimensi waktu, inovasi lebih menekankan pada objek yang baru, akan tetapi sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan objek baru. Inovasi mengacu pada mengubah sesuatu. Yang ketiga ada inovasi sebagai keunggulan. Dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk seperti inovasi produk, proses metode, teknologi, dan manajemen. Berikut adalah 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu mengkreasi suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya adalah perusahaan Tesla. Yang kedua, pengembangan pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada, contohnya pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian. Yang ketiga, duplikasi. Peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya Kilafood atau seblak kemasan. Yang keempat, sintesis. Perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru dengan contoh arloji pada Casio yang berubah jadi analog ke digital. Ada beberapa hambatan dalam berkreativitas. Yang pertama, hanya mencari right answer. Yang kedua, hanya berfokus pada pemikiran logika. Yang ketiga, berlindung pada aturan yang berlaku atau kaku. Yang keempat, menjadikan sesuatu terlalu spesialisasi atau hanya eksploratif. Yang kelima, menghindari ketidakjelasan. Yang keenam, takut dianggap bodoh. Yang ketujuh, takut menghadapi kegagalan atau kesalahan. Serta yang kedelapan, mempercayai bahwa dirinya tidak kreatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.